Salam Rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini saya share tentang Leo, Sun, Moon, Ascendant menurut perhitungan Vedic Astrology. Jika menurut perhitungan tropikal, periode Leo yaitu 21 Juli sampai 21 Agustus. Berbeda dengan perhitungan sidereal, Vedic Astrology memperhitungkan periode Leo atau Simha di tanggal 15 Agustus sampai 15 September. Ingin mengikuti Western Astrology ataukah Vedic Astrology menurut keyakinan masing-masing saja. Dalam Vedic Astrology, Leo disebut dengan Simha. Mungkin sebagian teman-teman pernah ingat ada film yang mengisahkan tentang seekor singa kecil, kehidupannya di dalam hutan, namanya Simba. Nama Simba diambil dari kata Simha, yang artinya adalah singa. Leo berelemen api, energi maskulin. Lord dari Leo adalah Sun, menempati houses kelima atau urutan kelima dari urutan zodiak setelah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, dan yang kelima adalah Leo. Lambang dari zodiak Leo adalah singa. Aspekting keberadaan Leo dalam kehidupan manusia berputar di area houses kelima, yaitu area pertemanan, lingkup sosial, bagaimana kita dibesarkan, di mana kita dibesarkan, oleh siapa kita dibesarkan, bagaimana kita bergaul, bagaimana bertemu dengan seseorang dalam lingkup asmara, bagaimana menjalani hubungan asmara. Di houses kelima juga bisa dilihat tentang bagaimana kehadiran anak-anak kita. Houses kelima juga tempatnya rahasia, yang kita sembunyikan, yang kita jaga. Bisa juga disebut dengan aib buruknya kita. Bisa dilihat di houses kelima. Bagaimana minat kita pada pendidikan, bagaimana kita menerima nasihat, bagaimana kebijaksanaan kita, kebahagiaan, romansa, penghiburan dalam kehidupan kita, semua tempatnya di houses kelima. Beberapa nakshatra yang dikuasai oleh Sun yaitu Kritika Nakshatra, Uttara Phalguni Nakshatra, Uttara Shada Nakshatra, dan Abhijit Nakshatra. Secara kolektif, Leo atau Simha memiliki karakter menarik, mudah menjadi pusat perhatian orang, dan suka diperhatikan oleh orang lain, percaya diri, dan memiliki bakat alami untuk menarik perhatian orang lain. Misalnya, memiliki suara yang besar, memiliki tubuh yang tinggi, berisi, penampilan yang menarik, fisik yang rupawan, atau setidaknya sangat pintar memulai pembicaraan. Secara kolektif, Leo memiliki karakter mementingkan diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri, berbakat dalam berbagai bidang, khususnya olahraga, menyukai posisi sebagai figur otoritas, penguasa, pemimpin, atau leader, memiliki jiwa muda, jadi mudah bergaul tanpa memandang usia, namun mudah mendramatisir segala peristiwa dalam kehidupan mereka. Jadi cenderung pinter banget bermain drama. Mungkin sebagian orang akan mudah terperdaya dengan drama dari Leo. Mereka menyukai kehidupan yang mewah, nyaman dengan harta, benda, dan uang. Menyukai rekreasi dan hiburan, serta kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kalaupun Leo secara kolektif memiliki kehidupan yang sederhana, tetap saja Leo akan menyulap kesederhanaannya menjadi istana, karena Leo sangat eksklusif. Peran kepemimpinan atau manajer cocok untuk Leo. Mereka penuh dengan cita-cita, intuitif, dan bisa memisahkan antara profesional dan perasaan. Secara spesifik, jika Leo adalah ascendant, maka artinya menempati houses pertama. Karaka dari houses pertama adalah Sun dan Mars. Lord dari Leo adalah Sun. Mars juga berelemen api, sama dengan Lord dari Leo. Artinya, secara lahiriah, Leo ascendant mudah untuk mengetahui sisi autentik dirinya. Akan menyadari bahwa inilah dirinya, inilah autentik dirinya. Tidak ada rintangan untuk menemukan siapa dirinya, apa yang dia sukai, apa yang dia mau. Leo sangat memahami dirinya. Namun secara spesifik lebih dalam lagi harus teman-teman perhatikan di chart Lagna dan chart Navamsha teman-teman, apakah
ada planet di houses pertama di ascendant Leo, teman-teman. Jika ada, perhatikan planet apa. Jika planet yang elemennya bertentangan dengan Leo, sudah pasti ini akan meredam sisi positif dari Leo ascendant. Jika tidak ada, maka perhatikan letak Moon dan Sun di houses keberapa. Walaupun ascendant Leo, belum tentu Sun berada di ascendant. Bisa saja Sun berada di houses lain. Nah, inilah yang sering kita ikuti. Kita sering mengikuti Sun kita berada di mana. Kalau Sun berada di Leo, ya artinya Sun kita adalah Leo. Kalau Sun berada di Virgo, artinya Sun kita adalah Virgo. Kalau Sun berada di Libra, ya Sun kita adalah Libra. Begitu seterusnya. Ketika teman-teman hanya memperhitungkan data tanggal, bulan, tahun kelahiran tanpa memperhitungkan kota kelahiran dan jam kelahiran, maka data yang teman-teman dapatkan hanyalah data Sun. Seperti yang pernah saya jelaskan, ascendant adalah penguasa karakter diri kita. Hanya kita yang tahu karakter diri kita yang sesungguhnya. Orang lain gak akan tahu. Tidak ada orang lain yang mengenal diri kita yang sesungguhnya selain diri kita. Itu adalah ascendant. Kalau Sun, artinya kita zodiak ascendantnya apa? Begitulah kita cara terhubung dengan publik, dengan sosial, dengan orang lain. Itulah diri kita yang dikenal oleh orang lain. Bisa saja kita ke hadapan sosial bersikap seperti Leo karena Sun kita ada di Leo. Tetapi jika ascendant kita Scorpio misalnya, maka karakter kita yang sesungguhnya yang tidak diketahui oleh orang lain adalah Scorpio. Maka di video ini saya tidak akan bahas bagaimana pengaruh Sun di setiap houses. Teman-teman perhatikan layar handphone teman-teman. Pada video saya tampilkan chart Lagna dengan ascendant di houses pertama Leo atau Simha. Tulisan berwarna biru adalah karakas dari setiap houses. Stabilo berwarna kuning adalah aspecting dalam setiap houses. Kali ini saya dapat chart cukup lengkap karena chart ini saya ambil dari googling saja untuk lebih praktis dan saya hanya menambahkan karakas dari setiap houses. Jika Leo adalah ascendant, maka sudah pasti di houses kedua ada Virgo, houses ketiga ada Libra, houses keempat ada Scorpio, houses kelima Sagittarius, houses keenam Capricorn, houses ketujuh ada Aquarius, house ke-8 ada Pisces, houses ke-9 Aries, houses ke-10 ada Taurus, houses ke-11 ada Gemini, dan houses ke-12 Cancer. Oposisi dari Leo adalah houses ke-7 yaitu Aquarius. Lord dari Aquarius adalah Uranus dan Saturnus. Karakas dari houses ke-7 adalah Venus. Masalah yang sering terjadi di dalam diri Leo adalah terlalu percaya diri, terlalu merasa dicintai, ingin selalu dihormati, ingin selalu diutamakan, ingin selalu dipuja, dan juga dipuji. Ini sering menjadi problem karena Leo tidak akan bisa mendapatkan hal itu dalam setiap situasi. Masalah lain juga sering terjadi. Leo ini karena energinya adalah matahari dianggap sebagai penghangat. Jadi banyak orang-orang yang cukup mengenal Leo. Jika ada sesuatu hal terjadi dalam kehidupan mereka, mereka akan langsung menuju Leo, mengadu, sharing atau meminta bantuan. Seakan-akan Leo ini bisa menghangatkan situasi kehidupan mereka yang dalam kekacauan. Terkadang ini menjadi problem bagi Leo, karena Leo juga adalah manusia yang juga butuh tempat untuk bersandar atau tempat untuk mengadu. Tapi perlakuan orang-orang di sekitar Leo lah yang menjadikan Leo bahkan memiliki kesombongan tanpa disadari oleh Leo sendiri. Terbiasa dipuji, terbiasa diharapkan, dan terbiasa disanjung-sanjung. Oposisi dari Leo adalah remedies atau penyembuhan bagi Leo. Jika Leo ingin mendapatkan kestabilan dalam kehidupan, maka Leo harus mengadopsi sifat, sikap, dan karakter dari Aquarius. Serta harus seperti Venus. Leo mungkin perlu mengatakan hal-hal yang bukan kebenaran, misalnya memuji orang lain. Itu adalah karakter dari Aquarius. Yang mungkin selama ini yang menjadi masalah adalah karena Leo terlalu praktis. Lebih dulu memuji dirinya daripada memuji orang lain. Sehingga jika Leo mengadopsi sifat, sikap, dan karakter Aquarius,
Ini akan menstabilkan. Kemudian, mengadopsi cara karakter dan sikap dari Saturnus, yaitu mandiri, tidak melekat dengan apapun di luar dari dirinya sendiri. Bijaksana dan bertanggung jawab, karena Leo seringnya tidak bertanggung jawab terhadap kata-katanya, terhadap perlakuannya, seringnya ngeghosting. Banyak yang dighosting oleh Leo ini ya. Karena Leo populer, jadi sulit untuk menjadi satu-satunya dalam kehidupan seorang aktor atau aktris terkenal. Pasti seseorang yang memiliki ketenaran akan lebih mementingkan penggemar-penggemarnya. Ini ibaratnya. Kemudian Leo juga harus mengadopsi sikap, sifat, dan karakter dari Venus, yaitu karakter dari Dewi Cinta, Aphrodite. Leo harus lebih tulus dalam memberikan kasih sayang tanpa berpikir nilai dan manfaat serta keuntungan untuk dirinya. Mencintai tanpa syarat, memberikan hal-hal yang ingin diberikan tanpa ingin berharap kembali, maka ini akan menyeimbangkan kehidupan Leo. Sebenarnya hal-hal yang paling membuat Leo ascend dan down adalah kehilangan popularitas. Ini sering terjadi dalam belakangan ini menimpa para aktris, yang disebut dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsistik. Ketika seseorang terbiasa dengan pujian, popularitas, tiba-tiba kehilangan itu semua, maka akan merasa dirinya terkucilkan, tidak berharga, dan bisa kehilangan kepercayaan diri, bisa mendatangkan stres, depresi, karena punya kebutuhan untuk dikagumi, dipuji, dan dipuja. Oke teman-teman, jadi self-healingnya adalah mengadopsi sifat dan sikap karakter dari Venus, Saturnus, dan Aquarius. Untuk Leo ascendant yang bermasalah di aspekting kehidupannya. Trikona dan yaitu Sagittarius dan Aries sama-sama berelemen api. Maka Leo memiliki potensi, bakat, keberuntungan, kemampuan yang sama dari Sagittarius dan juga Aries. Untuk kemampuan spiritual, karena di houses ke-9 bagian dari trikona Leo adalah Aries, Lord dari Aries adalah Mars, Karakas dari houses ke-9 adalah Jupiter dan Sun, maka kecenderungan Leo akan menimba ilmu, mungkin akan belajar berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menjadi leader atau guru dalam hal spiritualitas. Jadi, tujuannya adalah menjadi guru. Dan itu bisa berhasil. Karena kan dalam kehidupan kita, banyak hal tujuan kita dalam belajar dan mempelajari ilmu. Ada sebagian orang belajar untuk mencapai kesuksesan, untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak dengan Leo. Leo mempelajari banyak ilmu pengetahuan karena ingin mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan pelajaran kehidupan akan didapatkan Leo, kebanyakan dari figur bapak, atau hantaman di sisi keegoisan, hantamannya di sisi kesombongan. Di sanalah Leo mendapatkan pelajaran kehidupan tentang kesadaran dirinya untuk melepas rasa sombong, melepas rasa angkuh, melepas popularitas, dan melepas kebutuhan untuk dikagumi dan melepas kekaguman untuk dipuja-puji. Square dari Leo adalah Libra, Sagittarius, Aries, dan Gemini. Mereka adalah soulmate yang terlahir dan terhubung dalam kehidupan Leo, bisa sebagai teman, pasangan, sahabat, atau orang-orang yang memperhatikan Leo. Leo juga akan kuat banget chemistry-nya dengan Libra, Sagittarius, Aries, dan Gemini. Dengan Libra, Leo ngerasa memiliki kestabilan dalam berkomunikasi. Dengan Sagittarius, Leo merasa bisa menjalani petualangan bersama. Sama-sama memiliki minat petualang dan minat di hiburan. Jadi bisa saja menyukai musik yang sama, menyukai tempat yang sama. Dengan Aries, Leo memiliki minat mempelajari ilmu pengetahuan yang sama. Jadi seperti teman belajar. Dengan Gemini, Leo merasa mendapatkan kesempurnaan. Leo merasa mendapatkan reward jika terhubung dengan Gemini. Karena bagi Leo, Gemini adalah perfeksionis. Oke, dengan Virgo, Capricorn, Pisces, dan Cancer, Leo sering tidak cocok, sering tidak mendapatkan chemistry. Virgo terlalu perfeksionis sehingga Leo ngerasa tidak populer.
Leo sering ngerasa dikalahkan popularitasnya oleh Virgo. Dengan Capricorn, Leo merasa sering digurui. Karena Capricorn adalah Saturnus. Saturnus adalah energi kepemimpinan, sementara Leo juga menyukai kepemimpinan, jadi sering konflik di area kepemimpinan. Dengan Pisces, Karakas dari houses ke-8 adalah Saturnus, sama takutnya dengan Capricorn di houses ke-6. Pisces spiritual dan juga mengikuti situasi. Leo nggak suka sikap Pisces yang terlalu mudah terbawa suasana. Leo menganggap Pisces sering mengalah. Bagi Leo, prinsip hidupnya harus dipegang, sehingga kalau nggak suka ya ngomong aja nggak suka. Tetapi Pisces kan tidak seperti itu. Pisces lebih mengambil jalan, ya udah deh kita makan aja apa yang ada, sama-sama kenyang kok. Seperti itu ya. Dengan Cancer, Leo juga kurang cocok. Lord dari Cancer adalah Moon. Karakas dari houses ke-12 adalah Saturnus dan Neptunus. Jadi Leo sering gak cocok ketika ketemu dengan Saturnus. Jadi Leo ini memang gak suka dengan orang-orang yang memiliki kualitas lebih tinggi dari Leo Ascendant. Lihat di houses ke-12, Karakas ada Neptunus dan juga houses ke-12 Leo adalah Cancer. Neptunus ketemu dengan energi Moon dari Cancer adalah imajinasi. Leo memiliki cara pikir logik, jadi Leo tidak akan suka dengan angan-angan dari Cancer. Leo ngerasa Cancer tidak realistis. Leo ngerasa Cancer tidak berani mengutarakan isi hatinya. Leo menyukai orang-orang yang agresif, sementara Cancer dianggap kurang agresif. Dengan Scorpio, Leo memiliki koneksi layaknya seperti anak dengan ibu. Leo dan Scorpio memiliki keberanian yang sama, hanya saja Scorpio lebih misterius. Scorpio berani secara mental, sementara Leo berani secara action. Leo ingin memberikan banyak hal terhadap Scorpio, karena Leo mengagumi sikap, sifat, dan karakter Scorpio. Leo bisa melihat bahwa Scorpio ini sebenarnya bisa menyaingi Leo, tetapi karena sifat karakter dari Scorpio yang tidak perlu untuk publikasi dan eksistensi, ya Scorpio memiliki prinsip yang sangat kuat terhadap dirinya. Dengan lambang Scorpion ya, menyukai tempat-tempat yang gelap, walaupun sebenarnya Scorpio bisa eksis dengan karakter unik, menyeramkan, dan misteriusnya ya. Nah inilah yang dikagumi oleh Leo. Sehingga Leo menaruh penghormatan, respect terhadap Scorpio. Dengan Taurus, Leo mengagumi. Taurus, lordnya adalah Venus. Venus juga adalah oposisi dari Taurus. Leo menganggap Taurus adalah seseorang yang patut untuk dikagumi dan menjadi motivasi. Leo menyukai gaya hidup dari Taurus. Leo menyukai cara Taurus dalam mendapatkan kehormatan dan juga kekayaan finansial. Leo menyukai jika dipimpin oleh seorang Taurus, karena ada hal-hal dari diri Taurus yang mungkin tidak bisa dikejar oleh Leo. Tetapi ini bukan tentang persaingan, ini tentang pengaguman. Sehingga Taurus dan Aquarius adalah remedies atau self-healing untuk Leo. Tetapi terkadang Leo terlalu banyak menuntut terhadap Taurus. Leo melihat Taurus terlalu bergelimangan kemewahan. Ya, kemewahan itu tidak hanya dinilai dari materi ya teman-teman. Bisa saja Leo melihat Taurus ini memiliki kelimpahan dari sisi fisik, penampilan, kepercayaan diri. Sehingga Leo seringnya ingin menggerus itu semua dari Taurus. Tetapi semakin kuat Leo mencoba untuk menggerus itu semua dari Taurus, Taurus tidak akan dimiskinkan oleh Leo. Karena koneksi mereka adalah koneksi alam. Kalau Leo merusak atau menggerus Taurus, baik itu dari materi atau dari batin Taurus, maka yang rugi adalah Leo sendiri. Karena Taurus berada di houses ke-10, di area kehormatan dari Leo. Leo akan kehilangan kehormatan di mata Taurus dan bahkan di mata orang lain, karena sangat terlihat Leo menjatuhkan harga dirinya hanya demi ambisinya untuk menjatuhkan atau menggerus Taurus. Semoga teman-teman sampai di sini bisa memahami. Namun tetap saja ini adalah bacaan kolektif. Kalau ada planet-planet lain yang berada di dalam aspek setiap houses, pastinya energinya tidak akan sama seperti apa yang saya sampaikan.
Jika dalam chart Lagna ataupun chart Navamsha teman-teman menemukan Sun dan Moon conjunction dalam satu houses, maka teman-teman harus mewaspadai ini, harus ada remedies untuk ini. Karena jika Sun dan Moon conjunction atau berada dalam satu houses, artinya ada periode siang dan malam dalam satu houses. Secara pandangan mata kayaknya baik gitu ya, seperti energi yin dan yang, siang dan malam. Tetapi ternyata energinya sebaliknya, bisa membawa energi negatif dalam kehidupan manusia itu. Sun dan Moon dalam satu houses menggambarkan hubungan dengan ibu dan bapak. Dalam beberapa kajian Vedic astrology, conjunction Sun dan Moon dalam satu houses bisa menyebabkan kegelapan dalam kehidupan seorang manusia untuk paruh pertama dalam kehidupannya, yaitu di periode karma Lagna, yaitu di usia sampai 25 tahun, sampai 35 tahun, atau sampai menikah. Jadi setelah usia 25 tahun, atau setelah usia 35 tahun, atau setelah menikah, barulah kehidupannya akan berubah. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Jika ada nantinya yang ingin saya tambahkan, saya akan buat video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Untuk informasi astronomi atau astrologi silahkan ke Instagram Kristal Tarot Indonesia. Untuk bacaan zodiak, update setiap bulannya. Dan untuk personal reading berbayar, silahkan ke channel YouTube New Kristal Tarot Reader. Pada deskripsi video-video di channel itu ada nomor WhatsApp saya. Terima kasih, sampai jumpa.